Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hartiningsih, MAG selaku dosen mata kuliah hadis, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hadis etika bermasyarakat dan bergaul. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Ahmad Ramzi, NIM 43030210008, Aprilia Fajar Tri Utami dengan NIM 43030210043, serta Alif Mualimin dengan NIM 43030210050. Semoga apa yang kami paparkan dapat dimengerti, dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Untuk presentasi akan dimulai oleh Mas Alif Mualimin. Pengertian etika. Di dalam agama Islam, etika seringkali disebut sebagai akhlak, yang berasal dari kata khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Menurut Ibnu Maskawi, akhlak merupakan suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengertian etika bermasyarakat dan bergaul adalah watak atau kebiasaan seseorang dalam menjalin hubungan sosial bermasyarakat dan bergaul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah, qala Rasulullah, innama bu'istu liutamima sholihal akhlak, rawahul Ahmad. Yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku diutus menjadi Rasul tidaklah lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh atau baik. Hadis riwayat Ahmad. Pada sebagian riwayat, liutamima makarimal akhlak, rawahul Baihaqi, yang artinya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Imam Al-Baji yang dinukil oleh Imam Abdul Baqi Al-Zurkani menuturkan, kanatil arabu ahsanan nasi akhlaqan bima baqiya indahum min syari'atin Ibrahim wa kanu dallu bil kufri an kasirin minha faba'isa Rasulullah liyutammima mahasinal ahlaki bibayani ma dallu anhu wa bima khussa bihi fi syar'ihi. Dahulu orang Arab dikenal sebagai sebaik-baiknya manusia dari akhlaknya, karena apa yang tersisa di sisi mereka dari syariat ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka pun tersesat dari sebagian besar diantaranya, maka diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang baik dengan menjelaskan kesesatannya dan dengan pengkhususan dalam syariatnya. Akhlak dalam Islam. Menurut Al-Allamah Al-Qadhi Taqiyuddin Al-Nabhani, akhlak merupakan bagian dari syariat agama Islam. Ia terikat dengan perintah dan larangan Allah. Jika akhlak tak dipahami sebagai sesuatu yang terikat dengan hukum syara, bisa jadi seseorang akan memuliakan dan menghormati penguasa kafir muhariban fi'lan,
yakni penguasa kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin secara nyata. Al-Alamah Taqiyuddin Al-Nabhani dalam kitab Nizam Al-Islam menjelaskan, Islam memecahkan problematika hidup manusia secara keseluruhan dan memfokuskan perhatiannya pada umat manusia secara integral, bukan terhadap individu-individu atau umat tertentu. Oleh karena itu, Islam memecahkan problematika manusia dengan cara yang sama dan tetap. Peraturan Islam dibangun atas asas ruhiyah, yakni akidah. Dengan demikian, aspek ruhiyah dijadikan sebagai asas peradaban Islam, asas negara, dan asas syariatnya. Akhlak dalam Islam bukan hanya sekedar simbol, dan masyarakat yang berakhlak terwujud dari masyarakat yang perasaan dan pemikirannya Islami. Hal itu terwujud dengan penegakan syariat Islam kafah di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana bisa dikatakan berakhlak, padahal riba merajalela, pergaulan bebas, dan angka kriminalitas lainnya tinggi di tengah-tengah masyarakat? Maka akhlak tidak bisa dipisahkan dari syariat dan ia bagian dari syariat Islam. Konsep etika bermasyarakat dan bergaul. Dalam bersosialisasi di masyarakat, manusia memerlukan etika atau akhlak sebagai pedoman dalam berkata, berpikir, dan melakukan suatu kebiasaan yang baik untuk dianut sehingga dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Maka dari itu, pemahaman akan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bergaul sangatlah penting untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Etika juga menjadi tolak ukur dalam menghadapi berbagai perbedaan moral yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat dapat berargumentasi secara rasional dan kritis, serta dapat mengambil sikap wajar dalam menghadapi sesamanya. Kesimpulan, etika dalam masyarakat berkembang sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan, nilai, dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman mengenai etika memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Contohnya saja, timbulnya rasa saling menghargai satu sama lain, timbulnya rasa tolong-menolong, serta rasa empati terhadap sesama sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Etika juga mengajarkan agar manusia dapat mawas diri. Artinya, manusia memperhitungkan apa yang akan dilakukannya dan bagaimana pandangan orang lain terhadap perilakunya. Etika memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai ilmu teori maupun sebagai praktek nyata dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan dalam kutipan maupun teks, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.